Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dolalatin finnar. Para pemirsa Hikmah Ramadan Ratona TV yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita menyaksikan salah satu di antara program di Ratona TV. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua kaum muslimin. Di antara hal yang terberat yang harus dilakukan oleh seorang guru atau seorang ustadz kepada murid-murid mereka adalah bagaimana ketika dia mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya, maka harusnya disertai dengan teladan yang baik dari seorang guru tersebut. Begitu juga ketika ada orang tua yang ingin mengajarkan kebaikan kepada anak-anaknya, maka tentunya yang pertama yang harus dia lakukan adalah melakukan kebaikan tersebut. Dan ini menjadi teladan bagi anak-anaknya. Bagaimana mungkin seorang anak bisa melakukan kebaikan ketika orang tuanya tidak pernah atau tidak mau melakukan kebaikan tersebut? Para ulama terdahulu sangat memahami bahwasanya ketika mereka ingin mengajarkan kebaikan kepada murid-muridnya, maka mereka pasti menyertainya dengan teladan yang baik. Pemirsa Hikmah Ramadan Ratona TV yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil contoh seorang ulama besar, seorang imam madhab, salah satu di antara 4 imam madhab yang diakui di kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Dialah Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika dia membuka majelis ilmunya, maka tidak kurang sekitar 5.000-an orang datang untuk menyaksikan dan mengisi majelis ilmu yang ada di hadapan mereka dari Imam Ahmad bin Hanbal. Dari sekitar 5.000-an orang yang hadir dalam majelis ilmu Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama, Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, mengatakan hanya sekitar 500-an saja yang datang dengan membawa buku catatannya. Maka kemana yang lainnya? Ya, dari 5.000-an orang, kemudian 500 saja yang datang dengan membawa buku catatannya. Maka kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan sekitar 4.500-an orang mereka datang dalam rangka hanya ingin melihat wajah dari Imam Ahmad bin Hanbal. Kata mereka, ketika kami telah melihat wajah guru kami Imam Ahmad bin Hanbal, maka segera kami mendapatkan keteduhan. Pemirsa Hikmah Ramadan Ratona TV yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, juga ulama yang lain yang sangat masyhur, yang sangat terkenal dengan karya-karyanya, terutama kitab-kitab yang berkaitan dengan Tazkiyatun Nafs, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah.
Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini, pemirsa sekalian, adalah seorang ulama yang besar. Ketika dia sedang mengalami kegundahan atau kegalauan di dalam hatinya, maka dia mengatakan, kami segera mendatangi guru kami. Apa tujuan mereka? Di antaranya adalah ketika kami datang kepada guru-guru kami, yang tidak lain adalah seorang ulama besar, Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, maka segera yang tadinya di dalam hati kami, di dalam jiwa kami terdapat kegalauan yang besar, maka segera semua itu berganti menjadi ketenangan yang ada di dalam jiwa dan diri kami. Subhanallah, pemirsa sekalian. Maka tentunya ini adalah efek dari akhlak yang mulia dan teladan yang dicontohkan oleh para ulama terdahulu kepada murid-murid mereka. Maka subhanallah, Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita ketika kita mencari siapakah manusia yang merupakan contoh yang paling baik untuk kita jadikan sebagai teladan kita, maka jawabannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mentazkiyah Rasulullah di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dengan mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang-orang yang senantiasa mengharapkan rahmat dan mengharapkan kedatangan hari kiamat, dan mereka yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Hikmah Ramadan, Ratuna TV yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara penyebab utama tersebarnya ajaran Islam di atas permukaan bumi ini adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwakan ajaran agama Islam ini dengan mengedepankan akhlak yang mulia. Sebahagian di antara kaum muslimin atau orang-orang di luar sana mengatakan penyebab utama banyaknya orang-orang kafir Quraisy masuk ke dalam Islam adalah karena disebabkan peperangan atau karena disebabkan oleh ekspansi dakwah para sahabat Rasulullah. Akan tetapi jawaban yang benar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengedepankan akhlak yang mulia ketika ia berdakwah kepada orang-orang kafir Quraisy. Bayangkan pemirsa sekalian, kita diperintahkan untuk senantiasa berakhlak yang mulia, baik itu kepada sesama kaum muslimin, tak luput juga kita kepada orang-orang yang ada di luar kaum muslimin, orang-orang kafir. Kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara efek dari akhlak yang mulia, selain dari kita akan mendapatkan orang-orang yang mudah untuk diajak masuk ke dalam Islam, adalah kita bisa untuk memudahkan mereka ke dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Demikian sementara pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan sambung kembali pada materi selanjutnya, dan kita cukupkan karena ada pesan-pesan yang akan lewat berikut ini.